Di masa depan, dia harus menjadi orang yang menggantikan kepala keluarga Fei. Sementara, ayah Sinta belum mampu membuat lelaki tua itu terkesan, dan perannya dalam keluarga Fei tampaknya agak tidak relevan. Jika bukan karena fakta bahwa Sinta bisa memoles kehadirannya di depan lelaki tua itu, garis keluarga ini akan benar-benar ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Karena itu, Sinta pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa begitu kakeknya meninggal, dia kehilangan restu dari lelaki tua itu, maka keluarganya akan diusir dari keluarga Fei. Dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia memiliki beberapa kemampuan, paman tertuanya tidak akan pernah menggunakannya, apalagi memberinya kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, Sinta kini harus mengerahkan 120% semangatnya untuk membantu kakeknya mendapatkan apa yang diinginkannya dan mendapatkan pil peremajaan ini. Tidak ada yang menginginkan lelaki tua itu berumur panjang lebih dari dia, karena hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan 10 tahun lagi atau bahkan jendela perkembangan yang lebih lama untuknya dan keluarganya. Tama ingin menyelidiki identitas asli Sinta sesegera mungkin, tetapi masalah ini tidak semudah itu. Jadi, setelah dia pulang, dia meminta Yoshua, melalui koneksi luar negeri dari Front Cataclysmic, untuk menyelidiki detail spesifik dari identitas Shania Feyer ini. Tama awalnya berpikir bahwa identitas Shania Feyer pasti salah, tetapi hasil yang Yoshua kembalikan adalah dengan nama ini Shania Feyer, memang ada seseorang di Prancis. Setidaknya, dalam sistem catatan sipil Prancis, orang dapat menemukan informasi yang sangat rinci tentang catatan sipil Shania Feyer. Prancis sendiri adalah negara imigrasi yang besar. Pengelolaan informasi registrasi warganya sangat detail. Tidak hanya berisi tentang kelahiran, jenis kelamin, pendidikan, dan informasi dasar lainnya, tetapi juga catatan terperinci tentang pekerjaan, pendapatan, dan bahkan keyakinan agama orang tua mereka. Keluarga telah berakar di Prancis selama bertahun-tahun dan rajin memulai dari awal, mengakar di Prancis selangkah demi selangkah, dan kini telah menjadi grup bisnis besar dengan nilai pasar 10 miliar euro. Dalam informasi ini, bahkan nama dokter yang bertanggung jawab atas kelahiran Shania Feyer tercatat dengan jelas. Selain itu, informasi pendidikan SD, SMP, dan universitas juga tersedia. Dan tidak mungkin untuk melihat kecurigaan dalam identitas ini. Identitas ini, dalam pandangan siapapun, saya khawatir tidak dapat memilih masalah apapun, tetapi Tama hanya menangkap poin kunci, dan itu adalah seniman bela diri bintang 6. Di mata Tama, informasi Shania Feyer, dikombinasikan dengan seniman bela diri bintang 6 itu, seperti orang kaya senilai 3 triliun, membeli kapal pesiar pribadi senilai 1,5 triliun. Tentu terjangkau, tetapi orang kaya yang sedikit cerdas tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Apalagi, orang bodoh seperti itu tidak bisa menjadi miliarder. Jadi, berdasarkan ini saja, dia dapat menyimpulkan bahwa Shania Feyer ini pasti ada identitas lain yang lebih tersembunyi. Pada saat yang sama, Tama juga berpikir, Shania Feyer ini sengaja mendekatinya, juga keluarganya. Apa tujuan sebenarnya diadakan? Menurutnya, motif pihak lain untuk mendekatinya tidak lebih dari 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Renza. Kemungkinan kedua, karena identitasnya sebagai Master Renza. Kemungkinan ketiga, karena BW Renewing Pill. Kemungkinan keempat, karena pil peremajaan. Namun, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut yang mana dari keempat Shania Feyer di atas, dia harus memiliki lebih banyak petunjuk. Jadi, dia meminta Leon untuk membantunya dan memeriksa catatan masuk identitas Shania Feyer ini. Di malam hari, Leo mengembalikan hasilnya kepada Tama dan isinya mengejutkannya. Sebab, menurut catatan masuk, Shania Feyer, seorang Indonesia Prancis,
tidak masuk ke Indonesia dari Prancis. Titik keberangkatannya sebenarnya adalah Amerika Serikat. Terlebih lagi, kota masuk Shania Fair bukanlah Jakarta, melainkan Surabaya. Lebih aneh lagi, entry Shania Fair ini sudah berhari-hari. Sebelum menghabiskan sepanjang waktu di Surabaya, dia baru saja tiba di Jakarta hari ini. Meskipun umpan balik Leo sangat singkat, tetapi banyak poin penting yang sangat membantu Tama. Pertama, Shania Fair melakukan perjalanan dari Amerika Serikat ke Surabaya, membuat Tama merasa bahwa asalnya lebih mungkin orang Amerika. Kedua, pemberhentian pertama Shania Fair di Indonesia adalah Surabaya, yang membantu Tama mengesampingkan kemungkinan bahwa dia mengejar namanya, Master Renza. Karena, di Surabaya, dia adalah Tuan Muda Renza, dan hanya di Bukit Jakarta dia adalah Tuan Renza. Jika Shania Fair sedang mencari Master Renza, dia seharusnya datang langsung ke Jakarta. Selain itu, ada poin penting lainnya, dia telah berada di Indonesia selama beberapa hari. Saat dia memasuki negara itu lebih awal dari saat dia meminta Rudy untuk membawa BW Renewing Pills ke Amerika Serikat, dan bahkan lebih awal dari waktu Antique Hall mengumumkan pelelangan pil peremajaan. Dengan cara ini, Tama sekali lagi dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa Shania Fair ada di sini untuk BW Renewing Pills karena ketika dia memasuki Indonesia, BW Renewing Pills belum dirilis. Dan secara kasar, tampaknya pil peremajaan juga dapat dikesampingkan. Tapi alasan Tama tidak segera mengesampingkan pil peremajaan juga adalah karena pil itu sebenarnya sudah tersedia lama sebelum berita lelang diumumkan. Penatua Suteja, Brian Hay, Johan, Carlen, Askaragu, dan bahkan permaisuri tua Eropa Utara semuanya telah meminum pil itu. Mungkin Shania Fair sudah mendengar tentang pil ini sebelum pelelangan ini. Oleh karena itu, setelah umpan balik Leo, spekulasi Tama tentang motif sebenarnya Shania Fair menyempit menjadi dua kemungkinan. Yang pertama, karena identitas Tuan Muda keluarga Renza. Yang kedua, karena pil peremajaan. Dari dua kemungkinan ini, Tama lebih memilih yang terakhir. Sebab, meski identitasnya sebagai Tuan Muda keluarga Wade sangat tersembunyi, identitas ini bagi banyak orang tidak memiliki manfaat praktis. Kecuali jika seseorang yang memiliki dendam terhadap keluarga Renza akan tertarik untuk menggali lebih dalam identitasnya sebagai Tuan Muda keluarga Renza. Bagi sebagian besar orang, mengetahui bahwa mereka adalah Tuan Muda keluarga Renza tidak akan memberikan manfaat besar bagi mereka, apalagi kemungkinan datang jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk bergosip. Karena itu, Tama mulai fokus pada pil peremajaan untuk menemukan alasannya. Dia menemukan bahwa pemberhentian pertama Shania Fair di Indonesia ini bukanlah Jakarta, tetapi Surabaya. Ini membuktikan bahwa jika dia datang untuk pil peremajaan, maka sumber informasi yang dia dapatkan tentang pil itu pasti ada hubungannya dengan Surabaya. Dan ada dua orang yang telah meminum pil peremajaan di Surabaya. Salah satunya adalah Carlen, satu adalah Askaragu. Kemungkinan Askara membocorkan informasi adalah 0, dan Carlen. Saat menyimpulkan di sini, Tama tiba-tiba mendapat kilatan cahaya. Dia berpikir bahwa dia telah meminta Carlen beberapa hari yang lalu untuk membantu menyebarkan berita tentang pil peremajaan di lingkaran orang kaya di Amerika Utara, untuk memanaskan pasar terlebih dahulu. Jadi, dia segera menemukan catatan teleponnya dengan Carlen, dan waktu panggilan itu hanya 20 jam sebelum Shania Fair tiba di Surabaya. Dan itu akan memakan waktu setidaknya 12 hingga 13 jam baginya untuk terbang dari Amerika Serikat ke Surabaya. Termasuk waktu untuk mempersiapkan pesawat, waktu untuk pergi ke bandara melalui bea cukai. Seluruh proses akan memakan waktu setidaknya 15 jam. Ini berarti, tepat setelah Carlen menyebarkan berita, Shania Fair segera berangkat ke Indonesia.
Kedua titik waktu ini sangat bertepatan sehingga Tama sepenuhnya mengesampingkan semua kemungkinan lain dan sangat yakin bahwa tujuan Shania Fair mendekatinya adalah untuk pil peremajaan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.